Silakan, nggak apa-apa. Nama saya adalah Bernard Silaen. Saya datang di sini bersama dengan istri saya, Misauri, dan juga anak saya, Esther. Dan Morgan, di sini saya ingin menyatakan kebesaran Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Ya, yang kami alami di Terbias. Anak saya, Esther, di usia 9 bulan didiagnosa oleh dokter mengalami divonis dokter memiliki kelainan jantung bawaan di mana organ jantungnya tidak lengkap, yaitu pembuluh darahnya tidak ada. Di saat itu kami menemui salah satu dokter di rumah sakit di Jakarta Timur, langsung anak saya divonis dalam umur kurang dari 1 tahun pasti akan meninggal apabila tidak dioperasi. Di situ saya mengalami satu pukulan yang berat, tapi saya ingat firman Tuhan berkata, aku tidak sekali-sekali meninggalkan engkau. Saya cari Tuhan, saya sudah lama beribadah di Tiberias. Disinilah saya menyatakan Tuhan, mungkin inilah waktu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Nah, jadi dokter periksa ada kelainan jantung, pembuluh darah nggak ada gitu? Pembuluh darahnya tidak ada, yang mengalirkan darah kotor. Jadi hanya satu pembuluh darah, yang satu lagi tidak ada. Jadi darah kotor dengan darah bersih bercampur, yang berakibat tubuhnya membiru, berat badan tidak bertambah. Akibatnya itu ya? Akibatnya itu. Gitu. Dan vonisnya? Vonisnya umur kurang dari 1 tahun pasti meninggal dunia bila tidak dilakukan operasi. Dan itu pun tidak menjamin operasi itu akan sukses. Kemudian kami direferensikan untuk pergi ke rumah sakit pemerintah, rumah sakit nasional, dirujuk, bertemulah kami di sana dengan salah satu kardiolog anak juga, dan direkomendasikan untuk melakukan kateterisasi jantung. Memang dinyatakan pembuluh darahnya tidak ada dan dipastikan tidak ada. Jadi direncanakan untuk operasi pemasangan pembuluh darah buatan. Kemudian ya memang berat hati kami untuk melakukan operasi. Untuk itu kami menyatakan tidak dengan dokter. Kami ambil resiko, saya bilang, dok, saya ambil resiko untuk tidak dulu. Dari situ saya memutuskan untuk cari Pak Pariaji. Saya rajin pergi ke KKR di hari Rabu di gedung ini. Setiap Rabu saya ikuti. Kemudian saya juga memutuskan untuk melakukan baptis selam bersama dengan anak-anak. Di situ Bapak berdoa dan memberikan minyak kepada anak saya. Kemudian Bapak berdoa mengurapi anak saya. Pak Pariaji berdoa mengurapi. Saya tidak pergi ke dokter selama 6 bulan. Setelah CAT, kemudian datang lagi ke dokter itu, dokternya kagum, mengatakan mengapa anak ini masih hidup. Harusnya udah mati ya? Harusnya sudah mati. Dan saya katakan, saya juga tidak tahu dok, cuma satu hal yang saya percaya. Saya perjamuan dengan anak-anak, kemudian saya urapi anak saya dengan minyak urapan. Tuhan berkata, ya saya tidak akan pernah dicelakakan, maut tidak berkuasa atas hidup saya, dan itu saya terima. Kemudian dokter melihat anak saya semakin hari semakin kondisinya memburuk, dan menyatakan harus operasi. Di situ akhirnya saya mengatakan, ya sudah Tuhan, kalau memang harus operasi, saya operasi. Tapi saya tetap percaya, mukjizat Tuhan di saat terakhir pun pasti terjadi. Sewaktu mau masuk operasi, anak saya harus puasa. Di waktu puasa itu, pas 1 jam sebelum operasi, saya kasih perjamuan ke anak saya. Dan itu dilarang oleh suster dan dokter. Saya katakan, kalau anak saya mati karena minum perjamuan kudus, saya tidak akan menuntut dokter. Saya siap buat suatu pernyataan. Akhirnya dokter tidak bisa berkata apa-apa. Saya berikan perjamuan 2 pot anak saya, kemudian saya tetesi juga di mulutnya minyak urapan sebelum masuk ke ruang operasi. Dokter mengatakan waktu operasi membutuhkan waktu 8 jam. Saya berkata, wah lama juga 8 jam ya. Cuman ternyata ya itulah pekerjaan Tuhan. Dalam 3 jam saya dipanggil ke ruang operasi. Cuma saya khawatir, ini dipanggil anak saya selamat atau anak saya mati. Saya takut juga memang. Tapi sewaktu saya masuk ke ruangan ICU setelah operasi, saya bertemu dengan Prof. Yusuf ini. Dia mengatakan kepada saya, selamat ya Pak, anak Bapak sehat. Wah, saya bilang puji Tuhan, dok, sehatnya bagaimana? Saya katakan seperti itu. Selama saya menjadi dokter, belum pernah saya menemukan yang tidak ada menjadi ada. Pembuluh darah yang kita rencanakan pasang pembuluh darah buatan tidak jadi. Pembuluh darahnya ada, ukurannya normal, panjangnya normal, tidak ada kelainan. Dan semuanya ditutup lagi dalam waktu singkat seperti itu. Itulah yang saya alami berkat Tuhan melalui Bapak Pendeta Pariaji. Dokter, yang tidak ada menjadi ada. Iya. Tapi yang dialami itu benar. Artinya penyakit jantung, cacat jantung bawaan itu ada. Ya. Jadi biasanya datang dengan pertumbuhan yang tidak normal, terus warna tubuh biru, kadang-kadang tangan juga itu bentuk sendok, jarinya melengkung, bentuk seperti sendok.
itu tanda ada pencampuran antara darah bersih dan darah kotor dari jantung. Baik darah arteri maupun vena, darah bersih itu bercampur. Jadinya seluruh tubuh itu nggak benar-benar bisa menerima oksigen. Iya. Makanya dokter katakan kondisi demikian ya pasti meninggal. Memang benar gitu. Di bawah 1 tahun meninggal. Sekalipun harus dibuat operasi, operasi juga nggak menjamin. Paling harapan hidup itu di bawah 20% meninggal juga. Gitu. Gitu. Itu yang pembuluh manusia pas lahir pasti ada nggak Pak? Normalnya ada. Jadi di jantung ada arteri, ada vena, dua-dua tuh. Ah, Dari jantung ke seluruh tubuh, itu yang bersih. Tapi nanti dibawa ke paru-paru, paru-paru masuk ke jantung, itu juga bersih. Nanti balik dari seluruh tubuh masuk ke jantung, itu yang kotor. Demikian juga dari jantung ke paru-paru, itu kotor. Jadi yang bersih, pembuluh darah yang bersih datangnya dari paru-paru. Setelah paru-paru masuk ke jantung, jantung pompa ke seluruh tubuh, itu yang bersih. 2 pembuluh darah membawa pembuluh darah yang bersih, ada kandungan oksigen. Tapi 2 itu pasti membawa CO2. Yang udah bersih. Kalau ester ini dia nggak ada pembuluh, Ya logikanya meninggal. Makanya 4-6 bulan kemudian dokter kaget, harusnya udah meninggal. Gitu. Itu logika medisnya gitu. harusnya begitu Pak Bernard. Ah, meninggal. Ya harusnya memang meninggal menurut dokter. Tapi di sini dokter melihat anak saya makannya baik, minumnya baik, tidak pernah mengalami kejang, tidak pernah mengalami sesak nafas, dan juga anfal itu sama sekali tidak pernah. Cuma memang hanya berat badannya yang tidak bertambah. Dokter mengatakan secara medis saya tidak bisa menjelaskan bagaimana anak ini bisa bertahan hidup. Ya saya bilang saya juga sama dok, apalagi saya juga tidak mengerti. Cuman satu hal yang saya mengerti, Tuhan saya menolong saya di saat saya Dokter heran nggak tuh dok? Pak Bernard? sangat heran sampai mereka mengatakan belum pernah saya melihat. Ya kemudian pun saya ceritakan yang di ruang, mulai dari ruang ICU sampai dengan pulang itu hanya anak saya membutuhkan waktu 5 hari. 1 hari di ruang ICU, 1 hari di ruang intermediate, 1 hari di ruang perawatan, besoknya pulang. Dan itu membuat para pekerja medis di rumah sakit itu juga mengatakan belum pernah dengan sudah melakukan operasi bisa pulang begitu cepatnya. Udah gitu juga pembuluhnya dari mana tuh datangnya ya? Dok itu bisa timbul-timbul tiba-tiba nggak tuh dok kayak gituan? Iya, secara medis nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, nggak mungkin. Iya. Ya itu memang ya saya ingin di sini juga untuk menyatakan kepada saudara-saudara semua, apabila Tuhan memang belum menyatakan mukjizatnya, jangan menyerah, tetap kejar mukjizat, tetap Jadi kejar. Papa Riaji ya? Ya tetap kejar mukjizat dari Papa Pariaji, dan kita percaya kesembuhan memang bagian dari hidup kita. Bagi orang yang percaya, percaya minyak, percaya perjamuan kudus Gereja Martir. di Gereja Martir, Gereja Tiberias Indonesia. Tapi dia setelah diperiksa dibuka ya ternyata Baru setelah dibuka baru ada, di kateterisasi tidak ada, di eko sampai dengan berkali-kali tidak ada. Ya sampai ada Prof bilang ini sudah pasti tidak ada. Jadi kemungkinannya 0%. Wajib pasang pembuluh darah buatan. Semua sudah disiapkan di meja operasi, semua sudah siap. Ya saya cuma katakan sama dokter, saya minta waktu, saya kasih perjamuan, saya kasih minyak urapan. Anak saya dibuka jantungnya, ternyata pembuluh darahnya ada, normal, ukurannya normal. sempurna ya. Sempurna, tidak ada yang Bersyukur ya. tidak ada yang Itulah berbeda. Tuhan ganti yang baru ya, Tuhan bersyukur ganti sama yang Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya. Sekarang umur berapa bulan, Pak? Sekarang umurnya 19 bulan. 19 bulan. Ya. Vonis meninggalnya umur berapa waktu itu? Sebelum 1 tahun sudah pasti meninggal. Ya. Sekarang umurnya cepet tahunan. Amin. Ya, amin, Tuhan berkati. 100 tahun. Ya tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Tuhan berkati.